nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Hai teman-teman, hari ini kelompok 2 bakal ajak kalian jalan-jalan ke Lingsar, tepatnya di Desa Batu Kumbung, West Nusa Tenggara buat ngeliat salah satu sistem pertanian yang menurut kita honestly keren banget dan super underrated. Namanya pertanian terpadu atau kalau di dunia internasional kita kenal sebagai integrated farming system. So, what the deal with integrated farming? Basically, ini sistem yang nyatuin beberapa usaha tani seperti tanaman, ikan, dan ternak dalam satu manajemen supaya semuanya saling support. Ibaratnya, ini tuh kayak Avengers-nya dunia pertanian. Semua komponen punya peran masing-masing. Tapi kalau digabung, hasilnya jauh lebih maksimal. No waste, more productivity, more sustainability. Nah, salah satu contoh bentuk pertanian terpadu yang paling ikonik dan sudah terbukti sukses banget di Indonesia adalah sistem Minapadi. Apa ya sistem Minapadi itu? Jadi, Minapadi itu adalah sistem di mana padi dan ikan dipelihara di satu lahan yang sama. Yes, you heard it right. Rice and fish living together in perfect harmony. Padi dapat manfaat dari pupuk alami air kolam atau yang biasa kita sebut POC. Pupuk organik cair, sedangkan ikan dapat pakan dari organisme yang ada di sawah. Dan petani dapat 2 sumber panen sekaligus deh teman-teman. Win-win situation kan jadinya. Dan perlu teman-teman ketahui, di Lingsar ini sistem Minapadi udah bukan eksperimen lagi loh. Udah berjalan lebih dari 15 tahun. Dan orang di balik sistem ini adalah Bapak Ifran, petani lokal asli Lingsar yang benar-benar paham tanahnya, airnya, iklimnya, dan segala drama pertanian yang ada di daerah sini. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami peroleh dari Bapak Ifran. Soalnya ini kan airnya kita perpadukan ke sawah. Soalnya air ini kan bisa jadi pupuk sawah. Daripada kita beli pupuk sapi itu kan lebih baik kita langsung alirin ke sawah. Berarti bisa langsung digunakan pupuk organik cair namanya. Nah, ini untuk kalau ikan itu kan bisa memakan kuman-kuman yang ada di akar-akar padi itu. Hama-hama gitu. Hama-hama. Sedangkan padi itu kan bisa tumbuh bagus dia. Itu maksudnya kita perpadukan ikan sama padi. Kalau gitu kan hitungan Cina dia. Kalau kita melepas ikan di sawah kan lebih bagus, tapi kebanyakan orang katanya tidak bagus. Tapi kalau ukuran besar-besar, ukuran konsumsi tidak bagus dia. Soalnya bisa mematikan akar padi. Paling satu jari bagus, bisa makan kan di bawah akar. Berarti ikannya yang dipakai di sini kira-kira Karper atau koi. Ada jenisnya ya, karper sama koi. Kalau nilai itu terlalu ganas dia di sawah. Kita yang nangkap itu capek, soalnya dia lari-lari ke tengah, nggak mau di lorong-lorongnya aja. Kalau karper itu di lorongnya, kita yang nangkap mudah. Bahkan orang petani itu kan ikan karper yang ukuran 15 hari dari pemijahan itu pindah ke sawah. Nah, sekitar 1,5 bulan itu saya diangkat di mana. Lebih cepat besarnya juga. Soalnya kan protein tanah itu lebih besar dari protein pakan yang aslinya butiran. Dari hasil wawancara kita bareng Bapak Ifran, pengelola Minapadi yang udah berpengalaman lebih dari 15 tahun, kita dapat banyak insight menarik tentang gimana sih sistem Minapadi ini berjalan di lapangan. Mulai dari cara tanamnya, pemeliharaan ikannya, aliran ekosistemnya, sampai tantangan yang beliau hadapi setiap musim. So, here's the breakdown. Guys, biar kalian kebayang serial apa praktik Minapadi di Lingsar ini.
For your information guys, ada satu teknik tanam padi yang cukup populer di sistem Minapadi, namanya jejer legowo. Sistem yang biasanya bikin jarak tanam lebih renggang, tanaman lebih dapat cahaya dan hasilnya biasanya lebih tinggi. Tapi Bapak Irfan gak pakai sistem jejer legowo guys di sini, karena kondisi variasi air dan keberadaan ikan bikin pola tanam standar lebih cocok. Tapi tetap penting kita mention biar kalian tahu perbandingannya. Anyway, balik ke sistem yang dipakai. Ikan dilepas saat umur padi 15 hari dan dipanen sekitar 1,5 bulan sampai 5 bulan. Cepet kan? Jenis ikan yang dipelihara di sini mostly ikan karper dan ikan koi karena mereka calm dan gak bikin ribet di sawah. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Irfan tadi, dia menjelaskan dia tidak menggunakan ikan nila karena ikan nila terlalu agresif untuk tanaman padi. Ikan juga dapat pakan natural langsung dari lahan, jadi nilai tambahan cuma sedikit. Dan kalaupun beli, harganya cuma 15.000 per kilo. Super hemat. Untuk padinya sendiri tetap dipupuk pakai NPK merah supaya pertumbuhannya tetap stabil. Dan di lokasi ini lebih kerennya lagi di sela-sela padi ditanami tanaman cabai. Jadi output lahannya naik 2-3 kali lipat. Kalau dilihat dari segi ekonomi, itu tetap worth it. Dalam 4 bulan aja, pendapatan kotornya bisa mencapai 12 juta per 30 are, dengan modal sekitar 3-4 jutaan. Kalau nambah ikan karper dan koi lagi, bisa naik sampai 15 juta per musim. Worth it kan guys? Yang namanya usaha pertanian, pasti nggak semuanya mulus kan guys? Pasti ada aja challenge-nya. Seperti yang dijelaskan Bapak Irfan, kendalanya itu seperti cuaca ekstrim, perubahan debit air, harga ikan yang naik turun. Tapi overall, Minapadi tetap ngasih lebih banyak keuntungan dibanding kerugian. Hemat pupuk, limbah minim, lingkungan happy. Kalau kita lihat alurnya, semuanya itu nyambung, kayak satu siklus hidup yang super rapi. Gak ada yang kebuang sia-sia. Everything flows, everything connects. Jadi kira-kira gini guys, air kolam otomatis jadi pupuk alami buat padi. Airnya kayak nutrisi dari sisa pakan dan kotoran ikan. Jadi sawah dapat booster alami tanpa harus banyak pupuk kimia. Untuk padi, selain jadi produk utama yang dijual dan jadi income, padi juga nyumbang pakan alami buat ikan. Jadi ikannya nggak terlalu bergantung sama pelet. Cabai yang ditanam di sela-sela padi jadi tanaman tambahan yang nambah pendapatan. One fold, multiple outputs. Ikan tentunya bisa dipanen dan dijual. Hasilnya lumayan banget buat nambah pemasukan tiap musim. Untuk rumput sawah atau sisa limbah sawah, gak dibuang juga. Justru jadi pakan ternak yang bisa dijual lagi. Semuanya benar-benar kepake. Dan pelet ikannya cuma jadi support tambahan karena sebagian besar pakannya sudah disuplai langsung oleh ekosistem sawah. Setelah ngelihat langsung, jalan-jalan keliling sawah, dan dengerin penjelasan dari Bapak Irfan secara langsung, kita bisa simpulin satu hal. Minapadi bukan cuma metode tanam. It's a farming lifestyle. It's a long-term strategy. It's eco-friendly, cost-efficient, low waste, and super promising untuk masa depan pertanian Indonesia. Thanks for watching guys, semoga video ini bikin kalian lebih paham gimana pertanian terpadu dengan sistem Minapadi kerja secara nyata di lapangan. Shout out khusus untuk Bapak Irfan yang sudah sharing ilmunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten edukasi lainnya. See you guys!